yang beliau ada yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan beliau dengan gaji yang berkali lipat dari pekerjaan sebelumnya. Ada juga yang mendapatkan rumah impian beliau. Jadi beliau memiliki hajat ingin punya rumah, beliau geberin terus sholawat. Alhamdulillah tahun ini beliau memiliki rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat winner semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali lagi bertemu saya di channel saya Chef Ganzo. Saya sudah membawakan beberapa testimoni dari sahabat UCR ya, yang beliau ada yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan beliau dengan gaji yang berkali lipat dari pekerjaan sebelumnya. Ada juga yang mendapatkan rumah impian beliau. Jadi beliau memiliki hajat ingin punya rumah, beliau geberin terus sholawat. Alhamdulillah tahun ini beliau memiliki rumah ya. Sebelum kita membaca testimoni, saya ingin mendoakan sobat winner semuanya dimanapun berada. Semoga sobat winner semuanya selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi keberkahan, rizki yang halal, berkah dan thayyib. Dilunaskan seluruh amanah-amanah hutangnya, baik riba maupun non riba, dengan cara-cara yang mudah tanpa harus gali lubang tutup lubang, tanpa harus jual aset, tanpa harus kepayahan. Dijadikan setiap kesedihan menjadi kebahagiaan, dijadikan setiap kesulitan menjadi kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan langsung baca saja testimoni ini dari sahabat UCR 2 dan juga 3. Beliau, ini ceritanya saya penggal aja bagaimana beliau mendapatkan keajaibannya. Sebelumnya, beliau itu menjumpai saya dan saya temuin beliau di video pertama saya. Beliau komen mau bunuh diri. Padahal saya melihat beliau ini masih sangat muda ya, masih sangat muda. Beliau ingin bunuh diri dikarenakan permasalahan yang menimpa beliau yang begitu berat. Jadi beliau di perusahaan beliau bekerja, beliau itu difitnah, menggelapkan dana karena beliau bagian keuangan. Nah, waktu itu beliau menceritakan sama saya kerugiannya sekitar 50 jutaan lebih katanya. Dan beliau tidak menggunakan uang itu. Nah, beliau datang sama saya dalam keadaan betul-betul di titik nadir pengen bunuh diri. Ini kita langsung lihat aja chat beliau. Ya Allah, kalau flashback ke belakang, pengen bener bunuh diri rasanya, pengen ngubur diri dalam pasir rasanya. Minta maaf dengan orang tua pun kayak malu, kayak gengsi. Tapi ibu yang selalu dorong aku, ya Allah, selalu merespon aku, kuatin aku, nyuruh aku percaya. Ya Allah, ibu love you pokoknya bu, love you too, anak cantik. Doain aku banyak rezeki bu, selain aku pengen naik haji. Cita-cita aku pengen liburan ke Bali, bukan ke Lombok atau ke luar negeri. Pasti aku bakal ngunjungin ibu dulu sebelum ke tempat semua itu. Ibu doain aku bisa secara langsung peluk ibu. Saya doain semoga semua hajat-hajat terkabul. Dan saya tunggu di kota Semarang untuk ketemu sama saya. Ini selanjutnya, ini selang lama kayak nggak salah, sebulanan kalau nggak salah. Bu, aku diterima di PT penyalur telur, pupuk sama pakan. Ya Allah bu, salary-nya lebih dari rokok kemarin. Jadi kemarin itu beliau bekerja di perusahaan rokok ya. Aku nggak nyangka bu, dalam waktu 4 bulan semua dibayar Allah dengan tunai. Aku testi bu, bener aja, masya Allahku semua kelar, semua maci ibu aku. Jadi bahasanya ini agak-agak alay ya, karena memang anak-anak muda ya. Bu, aku kirim testi. Itu VN-nya beliau, tapi karena udah lama udah kehapus ya. Jadi beliau ini bilang 4 bulan. Beliau menemuin saya itu di awal-awal saya baru membuka UCR 2. Itu mungkin sekitaran bulan apa ya, UCR 1 itu Oktober, November, Desemberan lah. Berarti di 2020-an ini beliau ya, pokoknya 4 bulanan dari bertemu sama saya itu. Beliau ini akhirnya mendapatkan pekerjaan. Hutang yang tadi itu, yang 56 bukan hutang sebetulnya ya, harus bertanggung jawab perusahaannya, akhirnya nggak jadi bayar. Bagaimana ceritanya itu beliau yang tahu, tapi beliau bilang sama saya nggak jadi bayar. Terus yang ini itu dari sobat winner, Nuna Luna.
Ini baru 14 menit yang lalu. Assalamualaikum Bunda, alhamdulillah kemarin dapat rezeki, alhamdulillah dapat uang. Meskipun jumlahnya sedikit tapi cukuplah untuk bantu keperluan orang tua mertua saya. Semakin mantap, yakin, ikhlas untuk sholawat lagi. Lebih semangat dan yakin. Sholawat munjiat luar biasa. Semoga segera semua utang cepat selesai dan dapat modal usaha. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Saya mendoakan Mbak Nuna Luna, semoga Allah limpahi rezeki yang halal, yang berkah, bisa untuk modal buka usaha. Nah, ini dia beliau yang dapat rumah ya dari UCR 1 ya, sahabat UCR 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu Ustazah dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin. Saya sangat bersyukur setelah mengenal Bu Ustazah yang awalnya saya iseng mendawamkan sholawat. Alhamdulillah sekarang saya berusaha untuk selalu istiqomah karena saya merasakan begitu banyak keajaiban yang saya rasakan. Apa Bu Ustazah masih ingat awal saya chat Bu Ustazah dengan PD-nya nanyain sholawat apa yang harus saya dawamkan untuk bisa melunasi hutang-hutang saya dan agar usaha kecil-kecilan saya bisa berjalan lancar, bukannya malah modal habis terus-terusan. Bu Ustazah sampai marah besar dan bilang karena tidak menyesali. Intinya kenapa beliau tidak menyesali perbuatan dosa ribanya ya. Jadi waktu itu beliau dengan segala permasalahan beliau yang disebabkan akibat dari dosa riba, beliau justru ngajarin saya minta amalan gitu. Nah, saya di situ memang sempat menegur beliau. Saya bilang, saya membaca chat Mbak dari atas sampai bawah, saya tidak melihat ada penyesalan sedikit pun dari diri Mbak mengenai dosa riba. Padahal dosa riba itu saya selalu sampaikan di kajian-kajian saya di UCR, dosa riba itu luar biasa ya, luar biasa efeknya di dunia maupun di akhirat nanti. Kenapa nggak disesalin? Kenapa malah ngejarin amalannya aja? Pertama itu teman-teman kalau menyadari melakukan dosa riba ya, harus mohon ampun dulu kepada Allah SWT karena itu dosa besar ya. Itu masuk ke dalam 10 dosa besar. Jadi kalau belum memohon ampun dengan cara taubatan nasuh atau sholat taubat ya, boleh dilakukan dengan cara sholat taubat, perjuangannya istighfar, sadari bahwa telah melakukan dosa besar yaitu dosa riba. Kalau sampai ya tidak menyadari itu, jangan berharap Allah bakal ridho terhadap kita karena kita masih berkecimpung, masih berkutat di dalam dosa riba yang kita sendiri nggak sadari gitu ya. Jadi itu tadi saya sarankan kepada beliau, kenapa nggak menyesali gitu. Itulah yang saya sesalkan kepada beliau karena tidak menyesali perbuatan riba saya. Astagfirullah. Habis itu Bu Ustazah bilang gitu, saya langsung menangis dan sangat merasa berdosa dengan semuanya yang saya lakukan ya Allah. Tapi sekarang alhamdulillah Bu Ustazah, setelah saya istiqomah mendawamkan sholawat, saya banyak sekali keberkahan yang saya dapatkan. Walaupun saya belum bisa melunasi hutang-hutang saya, tapi saya masih berusaha untuk bisa segera melunasinya. Dan satu itu saya kebagian riadoh hari itu ya, kebagian riadoh saat munjiat hajat saya saat itu adalah suami saya untuk diperpanjang kontrak, padahal saat itu bulan April itu sedang gencar-gencarnya corona dan teman-temannya banyak yang di PHK, padahal suami saya juga bulan April itu habis kontrak. Tapi alhamdulillah dia tidak sampai di PHK, sekarang masih bekerja sampai sekarang, alhamdulillah. Dan hajat saya yang lainnya ingin segera punya rumah tahun ini, alhamdulillah juga Bu, saya sudah punya rumah, Masya Allah. Saya sendiri masih sangat tidak menyangka, masih merasa mimpi. Semoga saya bisa istiqomah agar saya bisa mewujudkan hajat-hajat yang lainnya Bu. Saya istiqomah mendawamkan sholawat munjiat 11 kali, itu berarti setelah sholat fardu. Dan sholawat Jibril 200 kali setelah sholat fardu. Dan sholawat Asyifa Ibrahimiyah untuk riadoh semampu saya. Ini sholawat Ibil Qulub atau sholawat Syifa ya. Dan sholawat Ibrahimiyah karena beliau di UCR 1 memang riadohnya sedang sholawat Ibrahimiyah dan juga sholawat Syifa. Diberikan kesehatan, semoga Bu Ustazah dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Saya memang jarang komen di grup Bu karena bekerja, tapi saya selalu menyimak dan store setiap hari ke Mbak Aira Bu. Alhamdulillah, sekali lagi saya sangat berterima kasih Bu Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi beliau yang awalnya memang datang ke saya selalu nanyain amalan gitu kan. Saya memang terus terang kalau ada teman-teman yang melakukan dosa riba, dosa besar gitu,
saya pasti akan tegur kalau beliau-beliau semua tidak menyadari itu adalah dosa besar ya. Karena dosa besar ini efeknya luar biasa terhadap diri kita. Kalau kita belum mohon ampun kepada Rob kita, jangan berharap Allah bakal bukakan pintu kemudahan. Karena apa? Ridho Allah itu nggak ada pada diri kita. Tapi kalau ridho Allah sudah ada pada diri kita ya, udahlah, nggak usah teman-teman merengek. Teman-teman diam saja, itu Allah sudah cukupi. Karena apa? Allah udah ridho gitu. Ibarat kata Allah itu udah sayang sama kita. Apapun yang kita butuhkan pasti Allah cukupin. Ya termasuk teman tadi ini. Begitu setelah saya tegur, beliau menyadari bahwa dosa riba itu sedemikian besar efeknya. Saya pernah sampaikan, dosa riba itu level terendahnya dosa riba itu sama aja level tertingginya dosa zina. Jadi sama-sama dosa besar, tetapi sebegitu ngerinya ya, Rasulullah menggambarkan bahwa dosa riba terkecilnya, terendahnya itu ya, itu dosanya sama aja dengan dosa zina yang paling tingginya, sama aja dengan menzinai ibu kandung sendiri. Itulah dosa riba terendah, terkecil. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin sedang menonton channel YouTube saya ini, mungkin rata-rata ya sebagian besar 90% permasalahan adalah permasalahan hutang piutang, yang mana biasanya itu adalah ada unsur ribanya. Segeralah bertobat ya sobat winner semuanya, segera bertobat. Karena ampunan Allah itu masih ada untuk kita selagi nafas masih di kandung badan. Kalau nafas sudah mau sampai di kerongkongan, nah udah nggak ada lagi tuh. Jadi selagi kita masih diberikan nafas, mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Rob kita ya. Insya Allah, Allah akan meridhoi kita dan akan membukakan pintu kemudahan untuk setiap urusan dan kesulitan kita, termasuk masalah hutang piutang. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Untuk yang masih istiqomah, diistiqomahkan terus. Jangan pernah kendor, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah ya. Karena rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Jangan pernah takut, Allah tidak mengampuni kita. Allah pasti mengampuni setiap dosa-dosa hambanya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.